Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun ini, bulan kemarin, di Saudi Arabia itu, serentak satu Saudi, serentak semua para da'i-da'i, ulama-ulama Saudi berbicara tentang bid'ah di khutbah Jumatnya serentak. Haram, bid'ah tentang maulid Nabi. Yang melakukan tangkap di tempat. Cuma setelah khutbah Jumat itu 3 hari kemudian kalau tidak salah, itu ulang tahun Saudi. Maka dibuatlah milad baldah itu, ulang tahun negara, dan itu besar-besaran sampai semua barang itu rata-rata harganya tidak bernilai, jadi harganya diskon besar-besaran. Kata beberapa ulama yang kami ajak diskusi ketika itu, apa kata beliau? Ini out of the box katanya, tapi ini tidak boleh direkam katanya, haram kalau direkam. Kata beliau, itulah subhat terbesar hari ini di Saudi katanya. Jadi ketika milad Saudi itu digelar besar-besaran. Sampai pada 3 tahun sebelumnya, itu 2 tahun sebelumnya Halloween. Tahu Halloween ya? Halloween itu apa? Ya itulah pokoknya. Hari setan itu. Itu diperingatkan itu di sana. Di Riyadh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya coba ingin mengangkat satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam satu hadis kata Nabi, "Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab." Ada 6 golongan yang akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Kata Nabi, ada 6 golongan yang akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab. Kalau masuk surga tanpa hisab ada, ternyata masuk neraka tanpa hisab juga ada. Jadi masuk neraka sebelum dihisab, masuk surga sebelum hisab juga ada. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Perempuan yang mengikhlaskan dirinya di poligami. Kan protes kan ibu-ibu kan? Loh, ini kalau yang percaya hadis ya, yang percaya, yang tak percaya tak masalah. Ibu-ibu percaya apa tidak? Percaya. Dah siap belum? Kenapa kalau pada perkara begini tak siap? Salah satu keutamaan bagi seorang wanita itu ketika dia taat kepada suaminya dalam jihad. Misal suaminya ahlul ma'siyah, dibenarkan bagi seorang perempuan ketika suami dia berada dalam posisi yang tidak baik dan kemaksiatan, ahlut taghut wa ahlul ma'siyah, dibenarkan bagi seorang wanita, seorang perempuan dalam hukum itu menggugat cerai. Tapi yang bersabar dalam kondisi seperti ini, kata Nabi, dakhalal jannah bidunil hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu kebalikannya. Makanya jihad bagi seorang perempuan terhadap suaminya yang ahlul ma'siyah itu pahala besar. Sama halnya seorang perempuan ketika sedang melahirkan atau mengandung, itu jihad yang sangat besar bagi seorang ibu. Sehingga masuk surga itu ketika dia meninggal, posisi dia meninggal itu syahid, masuk surga tanpa hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada juga orang-orang yang masuk neraka qablal hisab. Jadi sebelum dihisab mereka sudah dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, memahami hadis ini penuh dengan kaidah. Tak bisa sembarangan paham, kalau asal nampak saja pemimpin yang atau orang-orang yang masuk dalam hadis tersebut langsung masuk neraka. Tak. Dia perlu penuh dengan kaidah. Kaidah yang pertama terkait hadis tersebut, jika seandainya mereka tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua, sengaja melakukan perbuatan itu bukan karena dorongan yang lain atau karena keterpaksaan, bukan, sengaja.
Jadi unsur kesengajaan itu kata para ulama yang mendorong mereka bisa masuk ke dalam neraka. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab, kata Nabi. Wa qila man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, al-umara bil jur. Al-umara bil jur. Pemimpin yang suka menganiaya, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang diktator. Otoriter tapi demi kebaikan bagaimana Pak Ustaz? Ada pemimpin yang otoriter, anti kritik tapi membawa keberkahan dan kebaikan. Piye, penak zamanku toh misalkan gitu. Ini kunci Bapak Ibu untuk memahami hadis itu. Karena tidak bisa langsung kita pahami, oh semua pemimpin itu jahat, tak. Meskipun kaidah yang berlaku sebelumnya, kata Nabi, setelah kepemimpinanku akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi di antara sekian banyak pemimpin yang zalim, mesti ada pemimpin-pemimpin yang baik. Umar bin Abdul Aziz, daulah atau dinasti Umayyah. Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa Andalusia banyak pemimpin-pemimpin yang gemilang. Al-Ma'mun misalkan. Ada namanya Abu Al-Abbas misalkan. Pemimpin-pemimpin yang terkenal dengan kebaikan mereka. Artinya kaedah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, mulkun adud, sistem kepemimpinan yang hancur, yang diktator, otoriter, itu berlaku ketika kita menemukan pemimpin-pemimpin yang tidak sejalan dengan agama. Kuncinya adalah ketika ada pemimpin bertolak belakang dengan nilai-nilai keagamaan, itu mesti mereka akan kembali kepada jalan yang salah. Disinilah kunci kaedahnya adalah memahami hadis tersebut, pada hadis yang dikatakan oleh Nabi tadi. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bapak ibu sekalian yang berbahagia, umara bil jur, yang dimaksud dengan umara bil jur ini, ada pemimpin-pemimpin yang dengan kekuasaannya, kata Al-Hasan Al-Basri itu, mereka suka menganiaya rakyat dia. Kaedah pemimpin itu ketika diberikan pemimpin pengayom, pemimpin itu pelayan, presiden itu pelayan, gubernur pelayan. Presiden itu bukan orang mulia, tapi pelayannya rakyat. Makanya Umar bin Khattab sering keluar malam untuk ngecek masyarakat dia. Harun ar-Rasyid keluar tengah malam nengok rakyat dia. Utsman bin Affan keluar malam tengok rakyat dia. Umar bin Abdul Aziz hampir setiap sore keluar ngecek rakyat dia. Abu Al-Abbas hampir setiap hari menerima kunjungan rakyat dia, menerima keluhan masyarakat dia. Hudzaifah ibnul Yaman, gubernur yang sangat terkenal dengan kelembutan hati dia. Hudzaifah ibnul Yaman adalah gubernur termiskin. Gubernur termiskin itu Hudzaifah ibnul Yaman. Barang yang dia miliki, apa yang dia pakai, tak ada yang lain. Maka Bapak Ibu perlu sebenarnya para pemimpin-pemimpin kita ini, sesekali ketika debat calon pemimpin itu tentang pemahaman kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana potret-potret kepemimpinan terdahulu. Nah, itu penting, itu debat-debat seperti itu. Jadi tahu kita karakter-karakter mereka dalam pandangan agama itu, sehingga penting. Bukan justru malah menjauhkan nilai-nilai agama. Baik, kembali pada poin tadi. Al-umara bil jur, kata Nabi, pemimpin yang jahat, pemimpin yang suka menganiaya. Kriteria pemimpin yang menganiaya yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah dengan kekuasaan tadi, dia buat rakyat tu bukan semakin sejahtera tapi semakin menderita. Rakyat dijadikan kambing hitam untuk mendapatkan kepentingan dia. Apapun dia lakukan untuk menganiaya rakyat dia. Seperti Yazid bin Muawiyah
yang dia lakukan. Dia paksa rakyat dia untuk berbaiat kepada dia ketika di Madinah, Yazid bin Muawiyah. Ada lagi pemimpin yang zalim, Kemal Ataturk. Ada lagi pemimpin yang lain namanya Al-Amin. Ada lagi pemimpin yang lain, Marwan. Pada akhir kepemimpinan Marwan terkenal dengan diktator. Akhir kepemimpinan dia sebelum ditaklukkan. Artinya bermunculan para pemimpin-pemimpin yang zalim, kata Nabi, pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak mengayomi masyarakat. Tapi ini berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Justru kata Nabi dalam riwayat yang lain, ketika pemimpin itu adil, balasannya justru sama. Orang yang dicintai, yang paling dicintai, inna ahabban nas ilallah, yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Justru yang mendapatkan sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan hari kiamat, salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Sekarang ini bagaimana caranya membangun karakter-karakter pemimpin yang baik. Satu tradisi yang terjadi hari ini itu adalah tradisi membangun mental-mental pemimpin yang, mohon maaf, mental-mental pemimpin yang feodal. Yang membangun siapa? Masyarakat, bukan pemimpin itu sendiri. Jadi tak salah ketika ada ulama yang mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan rakyat dia. Kenapa dikatakan cerminan rakyat dia? Karena yang membangun karakter pemimpin itu ya rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat dia, mohon maaf, ahlul maksiyah, maka pemimpin yang akan diangkat adalah ahlul maksiat. Kalau karakter masyarakatnya ahlul nifaq, ahlul fisq, orang fasik, orang munafik, maka pemimpin yang diangkat akan sama dengan rakyat dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Kalau pengen kita membangun pemimpin-pemimpin, memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, dikembalikan kepada rakyat dia. Dikembalikan kepada rakyat dia. Maka rakyat, pemimpin cermin daripada rakyat. Itu yang pertama. Kata Nabi, nomor 1, al-umara biljur, pemimpin yang jahat. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua, orang yang masuk neraka sebelum dihisap. Wal arabiyatu bil asabiyati, orang Arab yang fanatik, fanatisme tinggi. Rasisme di Saudi itu tinggi. Jadi ini karakter orang Arab. Karakter orang Arab yang dimaksud oleh Nabi ini fanatisme. Fanatisme terhadap golongan, fanatisme terhadap marga, fanatisme terhadap kabilah, fanatisme terhadap kunyah. Kunyah itu gelar yang dilibatkan kepada mereka. Kalau orang Medan banyak marga dia, Sitorus, Hasibuan, DKK dan kawan-kawan. Itu marganya banyak gitu. Orang Melayu dengan marga dia. Memang orang Melayu punya marga. Orang Melayu dengan kebiasaannya. Orang Minang dengan julukannya, suku. Ini juga penting untuk dipahami. Al-Arabiyatu bil asabiyah. Kenapa yang dikatakan oleh Nabi Al-Arabiyatu bil asabiyah? Jadi beberapa hari yang lalu kami di Madinah. Ketika di Madinah, saya berkumpul dengan orang-orang, ketemu dengan orang-orang Arab asli Saudi.
asli original. Kalau dia kata masih masuk dalam kabilah-kabilah yang disebutkan, kata dia. Ada beberapa kabilah termasuk Tamim, ada kemudian kabilah Budai, ada kabilah-kabilah yang lain. Saya tanya, orang-orang Arab sekarang ni sukunya asli Quraisy atau tidak? Kata mereka agak susah mencari ahli suku Quraisy sekarang, katanya. Rata-rata Badui, katanya. Wah, ini agak berat nih sebenarnya. Tapi kebenarannya ini belum pasti. Tapi dalam diskusi tersebut beliau mengatakan suku asli Arab itu rata-rata hari ini tidak ada dia di Saudi Arabia. Maksudnya di perkotaan itu tidak ada, termasuk di Madinah itu jarang, kata. Karena mereka lebih banyak tinggal di pedesaan. Ada nama daerahnya Tinjani, jauh, jarak 7 jam lah dari kota Madinah itu. Dari kota Mekah itu 7 jam. Artinya apa? Ketika kami diskusi, poin pentingnya bukan itu. Poin pentingnya begini: betapa orang Arab itu hari ini begitu tinggi ta'assubnya, fanatiknya terhadap negara mereka, terhadap suku mereka, sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kedudukan setiap kabilah itu dipandang tinggi. Oh, you kabilah siapa? Oh, kalau kabilahnya tidak terkenal, jangan duduk dengan kabilah yang terkenal. Itu tidak boleh. Dan saya tanya, betulkah fanatisme tersebut memberikan ruang diskriminasi terhadap kabilah yang lain? Betul, kata dia. Rasis maksudnya. Rasis. Dan itu benar terjadi. Dan ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Sehingga ini yang tidak disukai oleh Nabi. Makanya kenapa salah satu ulama itu yang dimasukkan ke dalam penjara itu, mereka mengatakan begini, Al-Basfar, Syekh Al-Basfar itu masuk penjara kalau tak salah tahun 2015 2015 sampai 2017 itu. Beliau dimasukkan ke dalam penjara karena ingin mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak memilah-milah. Itu masuk penjara itu. Masuk penjara. Jadi ada sekitar 8 orang ulama Saudi hari ini dalam penjara yang belum keluar. Baru keluar 1 orang, Syekh Al-Arifi namanya. Itu karena apa? Karena mengkritik itu. Karena rasisme itu tinggi di sana, tinggi. Kalau dulu lebih tinggi lagi, sama seperti Eropa, kulit hitam, kulit putih, itu menjadi persoalan. Oh, ini orang Arab berkulit putih, ini orang Arab berkulit hitam, itu berbeda. Perlakuan berbeda itu, tidak sama. Sama seperti ketika tinggal di Eropa, orang kulit hitam, kulit putih itu berbeda. Dan orang kulit putih tidak mau bergaul dengan kulit hitam, orang kulit hitam minder dengan orang kulit putih. Sama di Saudi juga begitu dulu. Sekarang tak nampak, meskipun masih ada. Dan ini dikembalikan kepada asabiyah kabilah-kabilah tadi. Artinya apa? Dengan adanya fanatik kabilah tadi, itu membuat umat-umat tadi terpecah belah. Sehingga Bapak Ibu, penguasaan Saudi itu tergantung kabilah. Jadi kalau dulu keluarganya Saud, keluarganya Faisal, keluarganya Abdul Aziz, nah itu semua punya kabilah masing-masing. Dan di antara mereka itu sedikit yang bergelar keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu rasismenya tinggi sampai hari ini. Semenjak Saudi itu dipegang oleh Saud sampai hari ini. Tapi ini kan tak diterjemahkan bahasa Arab kan? Karena kalau diterjemahkan bahasa Arab agak sentimen sekarang. Sekarang ini Saudi sangat sentimen, sangat sensitif. Tahun ini, bulan kemarin di Saudi Arabia itu serentak satu Saudi, serentak semua para dai-dai, ulama-ulama Saudi berbicara tentang bid'ah di khutbah Jumatnya serentak. Haram bid'ah tentang Maulid Nabi. Salah satu dalamnya adalah bid'ah Maulid Nabi. Yang melakukan tangkap di tempat.
Ada salah satu sekolah paling terkenal namanya Madrasah Salatiyah namanya. Dan saya sampai ke sana, pencetak ulama-ulama besar dunia. Ada namanya Madrasah Salatiyah. Di Lombok paling banyak itu alumninya. Itu sudah tidak ada itu sekolah itu sekarang. Ada, tapi sekarang itu yang menjadi bagian daripada pengajarnya adalah ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Madinah. Dan itu mohon maaf dalam bahasa mereka itu, kalau bahasanya anak murid situ, sudah ulama Wahabi semua katanya. Itu kata mereka, bukan kata saya. Ketika kita sampai di situ, itu para guru-guru yang bermazhabkan syekh-syekh yang bermazhabkan Syafi'iyah itu sudah tidak ada lagi di tempat. Karena kalau ketahuan membuat halaqah dan ada unsur-unsur yang disebut oleh mereka bid'ah, tangkap di tempat, masuk penjara. Sekarang para guru-guru itu pada pindah di perbatasan-perbatasan. Ada yang di Mekah tapi jauh, keluar dari Masjidil Haram. Sensitif. Cuma setelah khutbah Jumat itu, 3 hari kemudian kalau tidak salah, itu ulang tahun Saudi. Maka dibuatlah milad baldah itu, ulang tahun negara. Dan itu besar-besaran, sampai semua barang itu rata-rata harganya tidak bernilai. Jadi harganya diskon besar-besaran. Kata beberapa ulama yang kami ajak diskusi ketika itu, apa kata beliau? Ini out of the box katanya. Tapi ini tidak boleh direkam katanya, haram kalau direkam. Kata beliau, itulah subhat terbesar hari ini di Saudi katanya. Jadi ketika milad Saudi itu digelar besar-besaran. Sampai pada 3 tahun sebelumnya, itu 2 tahun sebelumnya Halloween. Tahu Halloween ya? Halloween itu apa? Ya itulah pokoknya. Hari setan itu. Itu diperingatkan itu di sana. Di Riyadh diperingatkan. Jadi karakteristik mereka begitu. Sehingga mohon maaf, hari ini memang begitu sensitif. Orang Indonesia kalau buat sholat tahajud misalkan berjamaah, pakai mic-nya ditangkap, ustadznya ditahan dulu. Kalau macam-macam tahan gitu. Jadi tidak lagi leluasa gitu di Saudi itu. Ya mungkin karena faktor yang lain juga. Tapi setidaknya di situ sudah kelihatan betapa kerasnya Saudi dengan karakter mereka yang tidak bisa dikritik sama sekali, anti kritik. Itu sangat, hari ini sangat kelihatan. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu mencoba duduk dengan orang asli Saudi, itu berjarak Bapak Ibu, tidak bisa bersamaan, berjarak. Hanya pada orang-orang tertentu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Karena kedudukan itu di hadapan Allah itu cuma satu, ketakwaan. Yang lain tidak sama. Makanya di masjid itu tidak boleh di depan ini sop ini untuk siapapun diperintah, ada. Tidak boleh. Sop dalam masjid ini bukan untuk para pejabat, bukan. Mau siapa yang datang pertama dia berhak. Bukan untuk presiden, bupati, gubernur. Kalau kita kan begitu. Oh ntar nanti komatnya. Kenapa? Bupati mau datang. Komat aja bisa ditunda gara-gara bupati datang. Besok malaikat Israel mau cabut nyawa, ntar dulu. Itu kan gubernur Riau dia. Atau jadi cabut nyawa dah. Ntar dulu gitu. Ini muskilah Bapak Ibu, masalah. Makanya di masjid itu tidak boleh ada campur tangan siapapun. Fanatisme di dalam masjid itu hilangkan, wajib, karena akan memunculkan kehancuran. Kata Nabi, fanatisme itulah yang menyebabkan terpecah belahnya umat, disitulah kehancurannya. Ini yang kemudian dihindarkan oleh Nabi. Sehingga kabilah-kabilah Arab itu mereka sangat kuat dengan tradisi-tradisi mereka. Mereka sangat kuat dengan karakter-karakter budaya mereka. Tidak mau mereka berbaur dengan yang lain, itu tidak mau. Susah sampai hari ini. Kemudian yang dimaksud dengan al-arabiyatu bil asabiyah yang lain, orang yang bangga dengan nasab dan suka membangga-banggakan nasab. Ini masalah Bapak Ibu, masalah. Apa maksudnya masalah? Masalah yang dimaksud di sini adalah
dengan nasab yang mereka miliki. Ternyata hari ini di Saudi itu orang-orang membangga-banggakan nasab mereka. Kami dari kabilah si A. Siapa kabilah si A itu? Pemegang tampuk kekuasaan kerajaan. Oh, ternyata beda. Apa namanya? Darah biru. Tahu Bapak Ibu darah biru? Itu dia. Saya kira itu cuma ada di Indonesia bagi orang-orang kerajaan di Indonesia. Ternyata di Saudi juga sama. Jadi kelihatan Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Kata Nabi, al-arabiyatu bil asabiyah. Yang poin pentingnya sebenarnya asabiyah. Makanya kita tidak boleh asabiyah, ta'assub itu tidak boleh. Fanatik terhadap satu golongan itu tidak boleh. Sangat-sangat tidak dibenarkan oleh Nabi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ad-dahaqin bil kibr. Para penjajah dengan kesombongannya. Ini kita dah paham nih. Para penjajah dengan kesombongan itu sudah dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya itu. Kata Nabi, yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab para penjajah. Ad-dahaqin. Ad-dahaqin itu penjajah-penjajah yang memang tidak punya rasa simpati dan empati. Ya sama lah kayak PKI itulah. PKI itu masuk, Belanda masuk, Inggris masuk, Jepang masuk. Itu kan para penjajah-penjajah semua itu. Dengan kesombongannya. Apalagi negara-negara penjajah ini. Banyak semuanya. Hari ini negara penjajah mana? Amerika. Amerika itu negara penjajah. Negara yang suka menjajah. Israel, negara penjajah. Maka seperti Israel itu tinggal tunggu aja itu. Tinggal tunggu tempat mereka di neraka itu. Kalau mereka tidak tobat. Karena mesti itu. Jangan Bapak Ibu bayangkan bahwa Israel itu masuk surga itu. Tapi kalau mereka tobat itu urusan belakang. Biarlah mereka bertobat. Para penjajah yang dimaksud di sini adalah, apakah yang dimaksud penjajah di sini negara? Tidak, hanya itu saja. Para pemimpin yang suka memanfaatkan rakyat sama kategorinya penjajah. Orang-orang yang berkuasa itu sama penjajah ketika mereka memanfaatkan kekuasaan mereka terhadap rakyat mereka. Itu penjajah. Raja-raja yang memaksa rakyatnya melakukan pekerjaan, tapi kemudian hasil pekerjaan mereka harus diberikan secara paksa kepada kerajaan, kepada negara, sama, itu penjajah. Hari ini negara kita dijajah atau tak dijajah? Dijajah. Dijajah dengan dunia pendidikan, dijajah dengan berbagai macam bentuk, termasuk dijajah akhlak dan agamanya. Siapa para penjajah? Kaum munafik. Siapa mereka? Kaum munafik. Hari ini kita dijajah Bapak Ibu. Dijajah. Dijajah pikiran kita, dijajah agama kita, dijajah pendidikan kita. Oh, dari mana kriterianya? Betul. Lihat pendidikan kita hari ini, lihat pemikiran kita hari ini, lihat agama kita hari ini. Bagaimana agama tidak lagi merdeka di atas mayoritas umat muslim itu sendiri. Apa yang menyebabkan mereka begitu? Yang menyebabkan mereka begitu adalah kekuasaan mereka, haus akan kekuasaan. Sama penjajah yang sombong tadi, apa yang dimaksud oleh Nabi? Kekuasaan yang mereka miliki, yang mereka jadikan sebagai salah satu sarana untuk memeras rakyat dia untuk mendapatkan kepentingan mereka. Kita ambil contoh. Rakyat dipaksa untuk membayar pajak. Orang kaya yang berseteru dengan yang bersama dengan mereka tak dipungut pajak. Itu sama. Itu namanya penjajah namanya. Yang dijajah siapa? Orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk dipahami. Karena kondisinya begitu. Baik. Yang keempat, wat-tijar atau at-tajir al-khain. Pedagang pengkhianat. Gimana membahasakan tujar khain ini? Ini agak jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya.
pedagang, pebisnis yang pengkhianat. Oh, sekarang agak susah mencari pedagang yang jujur, ni susah. Lebih banyak yang pengkhianatnya daripada yang jujurnya. Bapak Ibu lewat jalan gitu kan, harga durian itu 10.000, mulai dari 5.000, atau ditulis di atas itu harga durian 5.000. Ternyata yang 5.000 itu yang di mana? Yang di bawah, yang tak layak dimakan tuh. Itu pengkhianat apa penipu itu? Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya katakan jangan tersinggung, karena memang harus disinggung biar sadar juga. Coba kadang-kadang kita lewat, harga mulai dari sekian. Kalau mulai dari sekian oke lah. Ini harganya harga 5.000. Rupanya yang busuk-busuk tuh, yang masaknya cuma 1 biji, sisanya busuk, itu yang 5.000. Saya bilang, ya Allah, kenapa harus begitu? Dan ini Bapak Ibu menjadi sebuah tradisi. Bapak Ibu boleh cek nanti kalau lewat buah-buahan itu, begitu jualannya, harga mulai dari sekian. Kemudian barang-barang yang busuk itu dicampur dengan yang bagus. Apalagi sekarang itu kalau sempat tidak boleh milih gitu. Kami yang pilihkan. Alah, selesai dah tuh. Beli bawang, jangan kalian pilih, kami yang pilih. Kalau pilih sendiri harga naik, kalau dipilihkan harga bisa standar. Saya bilang, wah, lama-lama tidak ada tawar-menawar lagi dalam transaksi jual beli Bapak Ibu. Itu biasa Pak Ustaz? Iya, memang biasa. Yang paling luar biasa kalau Bapak Ibu datang ke mall, tidak ada tawar-menawar. Hilang sunnah Nabi di situ. Tidak ada tawar-menawar. Dalam transaksi jual beli, hukum tawar-menawar itu sunnah. Sangat disunnahkan oleh Nabi. Itu yang tidak ada. Datang ke mall boleh kami tawar, Pak, harga apa namanya? Harga pas, harga label, sesuai label. Kalau masuk awak ke Ramayana, barang sama, merek sama, harga bisa ditawar. Ternyata masuk mall tak bisa ditawar. Alah ibu ni, tenang bu, tenang. Nanti ada diskon, boleh datang. Baik, ini kondisi umat hari ini begitu. Dinaikkannya harga 100, harganya 70.000, dinaikkannya jadi 140.000, berarti naiknya berapa persen itu? 100%. Di kami korting 50% katanya, diskon 50%. Setelah harga tadi naik tinggi-tinggi, kemudian diturunkan, awak ditipu orang. Diskon seperti ini haram. Diskon seperti ini hukumnya sepakat ulama haram. Itu yang terjadi hari ini di mal-mal. Tapi kan Ustaz, kami senang kalau ada diskon itu. Yang paling senang siapa? Mak-mak. Padahal di situ pengkhianatannya besar. Tijarah khianah, at-tijarah al-khianatu, atau tajirul khaid, pedagang yang menipu, pedagang yang berkhianat, pedagang yang memonopoli pasar, pengkhianat, pedagang yang merusak jualan, pengkhianat, pedagang yang merusak harga, pengkhianat, pedagang yang menipu, pengkhianat, pedagang yang melakukan kezaliman, pengkhianat. Dan itu banyak kita temukan itu di pasar. Rela bersumpah atas nama Allah, tapi sumpah dia dusta. Wallahi barang ni bagus, padahal dia tak tahu, buka aja belum. Setelah tahu ternyata barang ni tak bagus, aku tak tahu, aku belum buka lagi gitu. Tadi kenapa dia bersumpah? Ini realita di lapangan begitu. Bapak Ibu boleh nanti datang ke pasar, tengok di pasar, begitulah kondisi jualan. Makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi ketika diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah asyir, tolong dikasih harga, kata Nabi, tak bisa, aku tak bisa kasih harga, kata Nabi. Kenapa Nabi tak bisa kasih harga? Karena urusan harga itu urusan pasar, yang tahu pelaku pasar, kata. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi, ketika Nabi jualan kurma, kata Nabi, ini barangnya aku ambil dari tempat sono, harga awalnya sekian, aku ambil untung sekian, yang mau beli silakan.
Ada penjual begitu sekarang. Saya ngambil dari tanah abang, harganya 25.000, aku jual 125.000, terserah kalian. Kalau tak kena protes sama orang-orang yang beli, kok banyak kali ambil untungnya bang, katanya kan. Karena gak akan ada lagi seperti itu. Justru ketika ditanya, abang beli di mana, ngambil dari mana, apa jawaban mereka? Jawabannya adalah, ini rahasia perusahaan. Itu karakter. Gaya berdagang hari ini begitu. Dan itu ternyata gaya yang salah, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Marad Nabi ala sabrati ta'am fa adkhala yadayhi fa asabat balalah. Nabi masuk dalam satu toko, Nabi lihat itu ada jualan, kemudian Nabi masukkan tangannya dalam jualan tersebut, ternyata kemudian Nabi dapatkan tangannya basah. Kata Nabi, kenapa tidak engkau taruh di atas kayyarahun nas? Kata pedagang tadi, itu kan disebabkan air saja, makanya tidak kami taruh di atas. Kata Nabi, man ghassa falaysa minni. Orang yang menipu dalam jual beli, orang yang melakukan pengkhianatan dalam jual beli, orang yang melakukan spekulasi dalam jual beli, orang yang melakukan kezaliman dalam jual beli, orang yang melakukan riba dalam jual beli, kata Nabi, bukan dari golonganku. Yang bukan dari golongan Nabi dua, satu kaum munafik, satu kafir. Itu kedua-duanya tidak masuk dalam golongan Nabi. Nabi berlepas diri dari para pedagang-pedagang yang pengkhianat. Nabi berlepas diri. Apa maksudnya Nabi berlepas diri? Kelak di hari kiamat Nabi tak mau memberikan syafaatnya. Tidak. Syafaat Nabi tidak diberikan kepada para pengkhianat sekalipun mereka bersolawat. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Di sini banyak pedagang, banyak. Maka bertaubatlah kalau itu terjadi. Kalau tak terjadi, aman. Ada penjual susu pada masa Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab itu jalan di malam hari, yang kelak dinikahkan dengan anak dia yang kedua. Ketika Umar bin Khattab sedang jalan, Umar bin Khattab mendengar perbincangan seorang anak dan ibunya tentang jual susu. Apa kata anaknya? Susu kita, pendapatan susu kita dari onta kita ini berkurang. Kata ibunya, begini aja, di pasar itu sekarang sudah banyak orang-orang yang melakukan pencampuran dengan air susu tadi. Tak ada salah kalau kita campur sedikit saja dengan air susu tadi. Apa kata anaknya? Jangan bu, itu dosa. Kata ibunya, kan tidak ada yang tahu, bahkan Amirul Mukminin pun tidak akan tahu, kata dia. Jawaban anaknya sederhana, tapi Allah kan tahu, kata dia. Nah, sekarang tidak ada karakter pemimpin yang begitu itu. Maaf, karakter pedagang yang begitu itu tidak ada. Agak sulit kita temukan. Jangan beduto. Foto di atas itu tak sama dengan aslinya. Karena faktor kamera yang cantik tadi, yang bagus tadi, kameranya dengan kamera tingkat tinggi pula kan, sehingga barang yang difoto itu bagus, tertutuplah aib-aib barang tadi. Sampai di tempat, la ilaha illallah, awak kono tipu. Itu sering terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini, itu tidak ada hukum yang kuat terhadap muamalah itu selain daripada al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal jual beli itu boleh, hukum asal muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya sampai hari ini ulama berbeda pendapat tentang jual beli online itu. Ada transaksi muamalah yang baru, seperti gadai emas. Dulu kan belum ada, baru sekarang aja fatwanya muncul. Itu ketika gadai emas itu ada, jual beli emas itu ada, itu tidak diharamkan. Tak bisa kita mengharamkan langsung. Kenapa? Karena hukum asal transaksi, hukum asal muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Apa dalil yang mengharamkan? Ketika ada dalil yang mengatakan haram jual babi, haram jual yang sebangsa, kemudian dog, kalbun, itu haram, diharamkan. Keharamannya mutlak misalkan, itu tak boleh diperjualbelikan. Tapi ada barang-barang
yang memang kita tidak mengerti. Misal, jual parfum itu halal apa tak halal? Jual parfum halal apa tak halal? Sekarang jual parfum yang ada alkoholnya halal apa tak halal? Kan mesti bingung tuh. Soalnya adik anakku penjual parfum ya Pak Ustaz. Ini sulit Pak. Sehingga para ulama itu tidak bisa gegabah memunculkan hukum, itu tidak bisa. Kalau kita katakan haram, di Saudi itu banyak penjual-penjual parfum yang beralkohol itu. Lah kalau ulama Saudi mengharamkan, ulama Mesir apakah mengharamkan semua ya? Tergantung. Tapi kan alkohol itu haram, betul? Alkohol itu haram. Pertanyaannya adalah ketika bercampur dengan minyak wangi jadi haram apa tak haram? Kan yang diharamkan ketika bawa untuk sholat aja, siapa bilang? Di sini muncul Pak hukum yang dilandasi, sehingga muncul pandangan-pandangan, fatwa-fatwa daripada para ulama. Berbeda dengan ibadah. Hukum asal ibadah itu haram. Kalau bapak ibu tambah-tambah baru dia menjadi hal yang tidak dibenarkan, kecuali ada dalil yang membenarkan. Contoh salat subuh 2 rakaat ditambah 1 rakaat jadi 3 rakaat, itu haramnya mutlak gitu. Sampai di sini bisa dipahami bapak ibu ya. Ini permasalahan. Makanya Nabi mengatakan, mengancam, karena Nabi tidak bisa memberikan harga, karena Nabi tidak bisa mengkontrol secara utuh, maka dalam dunia perdagangan diancam sama Nabi. Yang tidak jujur, yang berkhianat bukan dari golonganku, kata Nabi. Ancamannya cuma itu. Bahkan Allah mengatakan itu dalam hadis kursi yang lain itu, kata Allah, orang yang melakukan pengkhianatan dalam jual beli, orang yang melakukan penipuan dalam jual beli, maka bersiaplah tempat mereka di neraka. Cuman masalahnya sekarang ini makin hari makin banyak pedagang-pedagang yang menipu nih. Pusing kepala kita. Bagaimana caranya? Pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ada yang disebut dengan kontrol, namanya controlling. Jadi bapak ibu, dulu pada masa Utsman bin Affan di pasar itu kan, pasar Ukas itu terlepas bebas begitu saja. Pasar-pasar itu bebas, siapa yang mau melakukan transaksi silakan. Cuma oleh pemerintah dilakukan kontrol. Siapa yang memain-mainkan harga, monopoli misalkan. Siapa yang ihtikar, penimbunan barang misalkan. Siapa yang melakukan penipuan, siapa yang melakukan penipuan terhadap timbangan. Itu alasan Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin. Jadi satu surat. Apa nama suratnya? Al-Mutaffifin. Itu kalau dipelajari tentang surat Al-Mutaffifin itu karena bermunculannya pada masa jahiliyah itu tujarul khain, para pedagang-pedagang penipu. Saking banyaknya pedagang itu penipu, Allah turunkan ayat langsung. Apa kata Allah? Orang yang memutarbalikkan, merusak timbangan, maka bersiaplah mereka, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu janjinya Allah. Sekarang ini yang susah itu mengingatkan para pedagang. Ketika kita ingatkan pada para pedagang tadi, ittaqillaha ya at-tujar. Apa kata dia? Uruslah dirimu sendiri dan aku urus urusan aku sendiri, kata. Dan kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya itu, kata Nabi dalam hadisnya itu, inna abghadal kalam ilallah. Ketika seorang pemuda mengatakan ittaqillaha, kemudian dia mengatakan uruslah dirimu sendiri. Kalimat uruslah dirimu sendiri itu kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Kalimat yang paling dibenci. Dan itu kita temukan Pak di pasar-pasar. Jangan kalian ikut campur dalam urusan perdaganganku. Mau aku jujur, mau tidak jujur, ini urusan aku, bukan urusan kalian. Betul apa tak betul? Sekarang bapak ibu kalau beli ayam, minta enggak sama tukang potong ayamnya bismillah? Ini kejadian kemarin. Kami beli ayam, saya bilang sama abang ayamnya, bang, sebelum dipotong pakai bismillah ya. Apa jawaban dia? Kalau banyak permintaan cari tempat lain aja bang, katanya. Sabar, saya bilang. Ya Allah, kan tidak mungkin kita katakan itu abang ini penghuni neraka, kan tidak mungkin pula. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Tidak boleh, Pak.
Tidak boleh kita katakan begitu. Itu nyata Pak. Kami beli ayam, cuman minta tolong sebelum dipotong baca bismillah. Itu saja. Apa jawaban dia? Kalau banyak permintaan bang, beli tempat lain, kata dia. Masih banyak urusan kami yang lain lagi, kata dia. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini yang suka beli ayam di tempat pemotongan ayam, coba pastikan terlebih dahulu kita butuh makan makanan yang halal yang masuk ke dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh imam ketika imam baca tadi, itu dah jelas ayat yang dibacakan tentang keharaman dan kehalalan makanan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis, dalam dunia tijarah itu subhatnya lebih besar, dan kecenderungan subhat itu kepada yang haram jauh lebih besar, jauh lebih besar, dan jauh lebih terbuka. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu beli ikan, suruh bismillah dulu potong sama orang ya. Bapak Ibu tengok cara pemotongan, cara membunuh lele. Cara membunuh lele, diambilnya lele tadi, tek begitu ya. Tidak ada bismillahnya Pak sama sekali. Pertanyaannya, yang kami makan ini halal apa haram tak Ustaz? Sebagian besar ulama mengatakan subhat, tapi ada sebagian ulama mengatakan haram. Kita ikut yang mana? Ikut yang subhat apa yang haram? Kedua-duanya tidak bisa Pak. Masa diikuti yang kedua-duanya gitu? Maka Bapak Ibu, kita umat muslim perlu memahami itu. Ini baru sebagian kecil dalam dunia tijarah yang kita sampaikan, persoalan yang kita dapatkan dalam timbangan. Belum lagi timbangan itu di otak atik. Ini nyata. Saya beli mangga, dimasukkanlah mangga dalam timbangan tadi, masih bergoyang lagi, apa namanya itu, masih berjalan ampernya tuh, masih begini, langsung diangkatnya 2 kilo katanya. Astagfirullahaladzim. Bang, coba berhentikan dulu, 2 kilo dari mana? Ternyata cuma 1,8 kilo. Saya bilang itulah pokoknya kurang 2 on. Saya bilang bang, ini penipuan ini. Tapi memang ketika itu saking emosinya, udah kebesaran suaranya, kedengarlah ibu-ibu yang di sini. Uniknya saya tidak dibela, yang dibela penjualnya. Pak, kalau banyak minta bapak cari tempat lain. Kalau bapak mau cari, jual sendiri aja lah, kata dia. Tanam kebun sendiri, jual sendiri, kata dia. Saya bilang, begitulah dulu Nabi. Ketika Nabi berkeliling di pasar, jangan kalian lakukan penipuan dalam jual beli ya, kata Nabi. Keliling Nabi satu-satu. Apa kata mereka? La tatadakhal fi amrina. Jangan kau ikut campur dalam urusan kami, kata dia. Itu Nabi. Awak ndak Nabi loh. Nabi masih bisa bersabar. Kalau kita mau tak gandal pun. Serius Pak, itu di depan kita. Kita beli mangga, jawabannya begitu. Padahal ampernya masih goyang, belum berhenti. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu banyak, cuman yang berani mengatakan itu sedikit. Bapak Ibu masuk ke Indomaret. Sampai ke dalam Indomaret itu Bapak Ibu beli. Perhatikan benar-benar label harga itu Bapak Ibu. Label harganya perhatikan baik-baik. Itu kadang-kadang label harga itu tak sesuai dengan yang ada di counter itu. Itu sering kita temukan, sering kita dapatkan. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Penipuan yang mereka lakukan masif. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak punya perhatian kepada hal demikian, maka kita sudah sedang membiasakan penipuan dan pengkhianatan. Jadi kita yang menerima. Oh biarin aja lah, maklum penjual. Tidak bisa begitu. Penipuan, pengkhianatan, pendustaan, ketidakadilan, ketidakjujuran jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Coba Bapak Ibu semua yang sudah tahu ke pasar, kemudian ada yang melakukan penipuan, kita serang rame-rame, besok tak ada lagi yang kayak gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kan mesti nih, karena abang tuh tadi udah bawa mic ke sana tadi. Silakan Bu, silakan. Sebelum kita tutup, terserahlah. Insyaallah. Yang kami tanyakan, Ustaz, mengenai ikan, Ustaz. Memang betul-betul selama ini kami nggak memperhatikan bahwa orang jual ikan
baca bismillah Pak Ustaz. Jadi itu gimana Ustaz? Minta sama orang tuh jual pakai bismillah besok. Ya maaf, aku muslim. Banyak yang jual orang muslim. Itu gimana Pak Ustaz? Satu, kalau tahu kita penjual tu non muslim, cari penjual yang muslim. Lo kita tahu kok ada penjual non muslim, ada penjual muslim, kok kita pilih yang non muslim? Oh gitu. Tapi semuanya non muslim penjualnya. Tidak ada yang muslim satu pun. Wah itu cari pasar lain aja lah Bu. Tidak solusi kata Ibu. Gimana Bu? Nah ya kita sebentar Bu kita jawab. Astagfirullahaladzim. Masih ada itu pasar apa Bu? Kalau boleh tahu pasar apa namanya? Apa sih pasar di sebelum apa makan akhir itu? Ini tugas Pak Ketua nih Pak Ketua. Pak Ketua Masjid coba cari tahu betul tak tuh Pak Ketua Masjid. Jangan ini unik Bapak Ibu. Ini unik. Masih ada di Pekanbaru penjual ikan ini yang non muslim. Semuanya lagi. Wah itu sangat. Ibu sudah tanya satu-satu betul mereka tidak muslim itu? Tidak, memang kebetulan yang jual di dekat pasarnya kita jalan kaki bisa gitu. Oke, terus? Jadi kadang orang itu kan jual ikan lele. Betul. Pada waktu gini kita bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya. Baik. Jadi gini ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Poin pertama, jangan pertimbangkan karena dekat ya ibu-ibu ya. Ini tolong dipertimbangkan betul. Kita ini muslim, yang kita mau makan tuh yang halal-halal, bukan yang tak halal. Jangan yang subhat. Ini kita tidak mendiskreditkan orang, tidak. Tapi begitu kita umat muslim diajarkan, Bu, kalau ada tempat muslim agak jauh, non muslim dekat, pilih yang jauh saja, yang muslim. Ini penting. Tapi kan jauh, susah jalan kakinya. Ya Rab, saya bilang, jangan makan ikan lagi, makan telur aja lah. Nah ini poin penting Bapak Ibu, ini serius kita tanggapi. Jangan karena untuk mendapatkan kemudahan kepada kita menghilangkan kehalalan. Itu penting Pak, untuk dihindari. Ini yang terjadi di masyarakat memang begitu memang. Itu benar. Ustadz kami beli di tempat dia Pak Ustadz, itu non muslim tapi bersih Pak Ustadz. Kami beli di tempat muslim minta ampun kotornya. Pertanyaannya adalah, apakah karena kebersihan dan kekotoran tadi bisa menghalalkan dan mengharamkan? Itu menjadi poin penting bagi kita Bapak Ibu. Ini penting Ibu ya, tolong dipahami baik-baik. Kalau ada tempat masih bisa dijangkau, tempat muslim, datang ke tempat muslim dan minta sama mereka ketika motong tuh kalau bisa bismillah bang, tolong bang bismillah, sampaikan begitu. Kenapa kita penting begitu? Tapi kan Pak Ustadz kita tidak bisa intervensi mereka. Bisa. Siapa yang bilang tak bisa? Jangan beli di situ. Beli tempat yang bisa bismillah. Mahal Pak Ustadz. Berapa jaraknya? 2.000. La ilaha illallah. Cuman beda 2.000. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi selama ini kami kawinnya baca bismillah itu kalau mau makan aja. Oh gitu. Masa motong ikan nggak pakai bismillah begitu? Bu ibu kita keluar rumah saja harus bismillah, apalagi motong ikan. Baik. Tenang. Ini habis di demo saya ini Pak Ketua. Bu, tradisi kita merubah tradisi-tradisi yang kurang baik kita perbaiki, ya. Tradisi-tradisi yang kurang baik kita perbaiki. Artinya begini, sesuatu dia begini Bapak, itu perbedaan pendapat para ulama cuma dua. Satu makruh, satu haram, itu saja. Yang mengatakan tanpa bismillah haram tuh yang mengatakan tanpa bismillah halal tuh tidak ada. Tanpa bismillah halal tuh tidak ada. Ibu makan pakai bismillah apa tak bismillah? Orang makan tanpa bismillah saja hukumnya dah haram. Yang masuk tuh entah halal entah tidak itu. Ini berbeda kecuali dengan kondisi yang tidak kita ketahui. Misal Bapak Ibu dikasih orang ikan, kan tidak tahu apakah motong ikan itu dengan bismillah atau tidak bismillah dia. Maka ketika kita memasak tadi, mencuci tadi, bismillah dulu, bismillah. Ya Allah halalkanlah yang kami makan. Itu kunci kaidahnya Bapak Ibu. Oke Ibu ya, bisa dipahami? Ya sama-sama Bu.
Silakan Bu, silakan. Kenapa bapak-bapak tidak angkat tangan? Karena bapak-bapak tak ke pasar. Tenang. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, dengan tadi yang tadi Ustaz, setahu saya selama ini yang wajib baca bismillah itu walaupun sudah bangkai masih tetap halal Ustaz. Baik. Karena seperti ikan silai sekarang Betul. bangkai semua Ustaz. Betul. Terus? Jadi tidak, kalau ikan itu setahu saya selama ini tidak wajib disembelih. Masya Allah. Memang tidak wajib disembelih, tapi bismillah itu wajib hukum. Ya Rab, yang mengatakan tidak wajib bismillah itu siapa? Ibu saya tanya, ibu makan pakai bismillah apa tidak? Tidak, setahu saya Ustaz. Iya. Baik. Hewan yang wajib baca bismillah itu hewan yang disembelih. Betul. Itu bukan hewan yang disembelih. Betul. Pertanyaannya, oh ibu cuma mengatakan bahwa hewan yang wajib disembelih itu seperti ayam dan lain sebagainya. Yang ikan tidak perlu dibismillahkan, begitu kan ya? Itu inti poinnya kan? Baik ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan kaedahnya bapak ibu. Perhatikan kaedahnya. Sesuatu yang kita lakukan itu wajib menggunakan bismillah. Itu hukumnya wajib. Masalah dia disembelih atau tidak disembelih terserah. Sekarang begini, ibu dapat ikan di tengah jalan ataupun bangkai. Sekarang saya tanya, ketika ibu memakan ikan itu pakai bismillah apa tidak? Pakai. Ibu ngambil ikan tadi pakai bismillah apa tidak? Tidak pakai Pak Ustaz. Oke, tidak pakai. Tapi ketika memakannya, membersihnya wajib pakai bismillah. Ini bukan masalah menyembelihnya. Ikan itu tidak disembelih, betul. Ikan tidak disembelih. Tapi masalahnya ikan yang masuk ke dalam diri kita ini bukan masalah bangkai atau tidak bangkainya. Tapi masalahnya ketika Anda mengkonsumsinya, itu yang paling penting. Sampai di sini bisa dipahami ibu. Ibu-ibu bisa paham? Bisa dipahami? Jangan mentang-mentang karena tidak pakai bismillah. Oh ini potong ikannya kan tanpa bismillah Pak Ustaz. Ya tidak apa-apa, kami makan saja. Halal kok Pak Ustaz. Pertanyaannya satu. Betulkah ulama mengatakan itu halal? Ulama mengatakan sesuatu yang tidak didahului dengan bismillah itu hukumnya makruh. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah lagi haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Ini harus dimengerti Bapak Ibu. Harus kita pahami. Kita muslim, kita harus paham. Oh ayam, oh kan dia disembelih Pak Ustaz. Kambing harus disembelih. Oke. Betul. Itu harus disembelih. Pertanyaannya, ikan tidak disembelih Pak Ustaz, tapi dipotek. Pertanyaannya, ada dua dalam permasalahan ikan Bapak Ibu. Ada masalah hukum, ada masalah etik. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Ibu lihat orang penjual ikan bagaimana cara bunuh ikan. Bagaimana cara mukul ikan? Dipukul, dipatahkan leher dia, atau apa lagi Bapak Ibu caranya? Pertanyaannya, betulkah Islam membenarkan cara pemukulan seperti itu? Tidak dibenarkan dalam Islam. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu Bapak Ibu, tidak dibenarkan menyiksa binatang termasuk pun ikan. Jadi kalau mukul ikan, bagaimana cara membunuhnya Pak Ustaz? Cara membunuh ikan tadi bagaimana? Cara memukulnya bagaimana? Sebaiknya dipotong. Sebaiknya dipotong. Saya melihat langsung Bapak Ibu, tek leher lele, langsung saya sampaikan kepada guru saya. Ustaz, saya mau tanya, saya bilang gitu. Apa hukum dia memotong ikan itu, membunuh ikan dengan begini gitu. Beliau katakan yang paling rendah cuma 1 Ridwan gitu. Hukumnya makruh kata dia. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini yang di pasar salah Pak Ustaz. Ya nak kita salahkan tak bisa juga Pak Ustaz gitu. Karena mereka banyak yang tidak mengerti gitu deh. Terus bagaimana? Ya kita sampaikan dengan cara yang baik. Mereka tak mau terima, tinggalkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini tradisi yang harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ya mau terima ya silahkan, tak mau terima juga tidak ada masalah. Tapi saya berharap diterima. Kenapa begitu? Karena itu aturan agama, regulasi kita yang harus kita penuhi. Kalau tidak kita yang menjalankan, mohon maaf siapa lagi Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, dalam muamalah yang diperhatikan bukan hanya hukum. Dalam muamalah yang diperhatikan bukan hanya hukum, tapi ada yang kedua, etika.
Jadi kalau cuman hukum saja, mohon maaf, kalau cuman hukum saja, kita ambil contoh. Boleh tak saya ngasih uang sama bapak ibu? Dalam keadaan seperti ini, saya sedekah sama bapak ibu, boleh? Boleh. Secara hukum, secara etik, Imam Al-Ghazali mengecam orang-orang yang memberikan bantuan apapun dalam transaksi muamalah bagaimanapun yang tidak sejalan dengan etika kemanusiaan. Kata Imam Al-Ghazali, makruh, kata dia. Itu masalah kita hari ini, bapak ibu. Lebih banyak mengambil yang baik atau yang makruh itu? Kita lebih banyak pilih yang subhat daripada yang makruh. Bukan subhat dengan yang halal lagi, yang subhat dengan yang makruh. Itu yang lebih banyak kita pilih. Makanya hari ini yang paling banyak kita temukan yang subhat dan yang makruh, bukan yang halal. Jangan tersinggung, memang itu keadaan kita hari ini. Bisa dipahami bapak ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Aduh ya lagi. Terakhir. Betul. Ikan halal, bangkainya pun halal. Jadi lebih baik kita makan yang sudah mati. Ya, bahasanya sebegini, kalau kita tidak tahu itu kan lebih baik, kan begitu bahasanya. Kami kan tidak melihat langsung pembunuh, cara mematikannya kan kami tak lihat langsung, Pak Ustaz. Kira-kira bagaimana, Pak Ustaz? Ya, tidak ada masalah Bapak Ibu. Hukum ini jangan diperketat juga. Lentur tapi tak boleh juga diperketat. Jadi gini, hukum ini lentur. Hukum ini ketat tapi tidak boleh diketat-ketatkan. Hukum ini lentur tapi tak boleh dilentur-lenturkan. Jadi begini Pak, kalau bahasa sebaiknya itu juga tidak tepat. Tapi kalau kami makan sesuatu yang kami tidak mengerti, Pak Ustaz, bagaimana? Itu jawaban, itu pertanyaan lebih tepatnya. Maka misalkan Bapak Ibu pergi ke Ampera, kan sudah jelas di situ ada ikan, ada ayam dan lain sebagainya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada ikannya, ada ayamnya, ada dagingnya yang sudah mati dan sudah masak. Bagaimana hukumnya? Kami tak tahu cara motongnya, kami tak tahu mereka memotongnya pakai bismillah atau tidak. Maka pada konteks ini ulama sepakat. Sebagian besar daripada mazhab Syafi'i mengatakan, ini sebagian besar mazhab Syafi'i mengatakan. Apa kata mazhab Syafi'i? Ketika hendak mengkonsumsi itulah Anda menggunakan kalimat bismillah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan yang ditanyakan dulu. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya pertanyaan yang serupa, sama persis pertanyaannya. Apa kata para penanya itu kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi? Bagaimana kalau hukumnya kami memakan ayam yang kami tak tahu bagaimana cara pemotongannya? Kata jawaban daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika Anda hendak makan, bismillah lah, berhusnuzon kepada Allah bahwa orang yang memotong tadi pakai bismillah. Kami tidak tahu Pak Ustaz, apakah daging kambing, daging sapi itu benar baik apa tak baiknya. Nah, ini poin penting. Tapi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada mazhab yang lain, kalau merujuk kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, oh itu agak ketat sikit. Bagaimana ketatnya? Harus diperhatikan. Ini bedanya Bapak Ibu. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kata mazhab Imam Abu Hanifah, lantaklah, kata dia, tak ada masalah. Yang paling longgar di antara sekian mazhab itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya transaksi yang terjadi hari ini di kalangan kita itu sebenarnya lebih besar mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, tapi lebih besar mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Itu yang paling longgar. Makanya banyak yang, mohon maaf, solatnya mazhab Syafi'i, transaksi jual belinya mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tak ada masalah Bapak Ibu. Tak usah dibuat ribet, tidak ada masalah. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk semakin lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.